Salam, selamat datang di sharing pembelajaran data mining dengan rapid miner. Nama saya Fahri Alzami. Di sini kita akan belajar materi pertama, pengenalan data. Sebelumnya, saya lulus dari Universitas Dianuswantoro pada program sarjana S1 Teknik Informatika pada tahun 2008, kemudian pada Magister Teknik Informatika tahun 2010, dan pada 2018 saya selesai belajar pada program pasca sarjana bidang doktoral di South China University of Technology. Kemudian saya mengajar di program sarjana sistem informasi. Skema pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang praktek, yaitu materi yang di-sharing dan disampaikan di sini adalah praktek, sementara teori ada pada modul video tutorial yang lain. Meskipun demikian, materi-materi pokok akan tetap kita sampaikan di sini. Kemudian, materi yang di-sharing ini bertujuan agar mahasiswa pada khususnya dapat memahami dengan lebih mudah dalam praktek rapid miner. Tentu saja video ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukan sangat berarti dalam peningkatan kualitas sharing pembelajaran. Untuk update versi tutorial, kita bisa lakukan jika ada beberapa topik yang belum tercover dalam video tutorial ini, silahkan masukkan saran ke bagian komentar. Kemudian untuk versi aplikasi Rapid Miner, kita menggunakan Rapid Miner versi 9,6. Jika komputer Anda tidak memenuhi syarat, bisa menggunakan Rapid Miner versi ke bawah. Beberapa operator mungkin berbeda, namun menghasilkan warna yang sama. Untuk materi pembelajaran ini, kita akan belajar pengenalan data, klasifikasi, evaluasi model, optimasi parameter, linear regresi, fitur seleksi, clustering, dan association analysis. Ini kita akan bagi menjadi 8 pertemuan. Untuk tahapan pembelajaran, untuk pengenalan data, kita akan menggunakan dataset dulu dari Rapid Miner dahulu, yaitu Iris dataset dan Labor Negotiation dataset. Kemudian kita akan menggunakan dataset public, yaitu kita akan pakai breast cancer. Kemudian dari dua tipe dataset tadi, yang dari Rapid Miner maupun dari public, kita akan lakukan pembersihan data. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mampu mendeteksi data yang tidak relevan dalam kaitan kolom. Kemudian mampu menghapus data duplikat, kemudian mampu memperbaiki typo atau kesalahan penulisan, kemudian mampu melakukan standarisasi, jika dalam liter maka buat semua dalam liter, kemudian mampu melakukan scaling, kemudian mampu melakukan normalisasi, kemudian mampu mengatasi nilai yang hilang. Jika tidak dalam kolom yang sama, kita bisa hapus. Jika banyak dalam kolom yang sama, maka kita lakukan imputasi. Nah, imputasi kita bisa lakukan dua, yaitu min jika data tidak skew atau miring, kemudian median jika datanya skew atau miring. Kemudian hal yang paling enak adalah kita bisa menggunakan K-nearest neighbor imputation untuk membantu kita dalam imputasi. Kemudian atau dibiarkan saja karena memang tidak bisa diproses lagi. Nah, untuk breakdown tujuan pelajaran ini akan kita sampaikan di tiap contoh. Untuk flow klasifikasi, karena kita sebagian besar akan masuk ke dalam model pembelajaran klasifikasi, pertama kali kita punya data mentah dulu, data yang kita dapatkan dari dunia luar. Kemudian kita preprocessing datanya agar datanya menjadi bersih. Kemudian data bersih ini kita akan bagi menjadi data training dan menjadi data testing. Data training ini kita akan klasifikasikan menjadi model fit. Kemudian setelah itu kita ingin tahu seberapa robust atau seberapa handal performa dari model klasifikasi kita. Maka kita buat prediksi. Nah, prediksi ini tahu hasilnya dari mana, kita gunakan data testing. Nah, setelah data testing ini kita masukkan, kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, performanya kita akan hitung dari sana. Untuk definisi kunci, kita ada scaling, yaitu atau standardize, yaitu mengubah range data. Standardize digunakan untuk menskala ulang satu atau lebih atribut sehingga mempunyai nilai min 0 dan standar deviasi 1. Kemudian, standarisasi berguna jika data mempunyai skala yang bermacam-macam dan model pembelajaran menggunakan asumsi distribusi data Gaussian atau datanya normal. Ini cocok untuk linear regresi, logistik regresi, dan linear diskriminan analisis. Sedangkan untuk normalisasi, yaitu mengubah bentuk distribusi data. Jangan lupa, jika
scaling adalah mengubah ring data, maka normalisasi adalah mengubah bentuk distribusi data. Normalisasi digunakan untuk mengubah distribusi data menjadi Gaussian atau menjadi normal. Nilai minimumnya dari 0, sedangkan nilai maksimumnya 1. Jangan lupa standardized minnya 0 dan standar deviasinya 1. Sementara normalisasi nilai minimumnya 0 dan nilai maksimumnya 1. Di sini muncul nilai min bukan 0 dan standar deviasi bukan 1. Jadi sekali lagi, jika standardized pasti nilai minnya adalah 0 dan standar deviasinya 1. Sementara kalau normalisasi nilai minnya bukan 0 dan standar deviasinya bukan 1. Jika berbasis koordinat, nilai minimumnya bisa kita set minus 1 dan nilai maksimum plus 1. Ini berlaku untuk fitur maupun label. Kemudian basis min 1 dan plus 1 bagus untuk support vektor mesin dan ada bus. Kemudian basis 0 dan 1 biasanya bagus untuk KNN dan neural network. Normalisasi berguna jika data mempunyai skala yang bermacam-macam dan model pembelajaran tidak menggunakan asumsi distribusi data Gaussian atau bisa kita sebut KNN dan neural network. Kemudian ada mode, yaitu nilai yang sering muncul pada data. Jadi kita lihat dari kurva seperti ini. Kemudian ada ring, perbedaan antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Jika kita ibaratkan sebagai data terendah, nilai terendah ada di sini, nilai tertinggi ada di sini. Ringnya adalah perbedaannya. Kemudian median, nilai tengah pada deret angka yang terurut dari besar ke kecil. Median nilai tengah pada deret angka yang terurut dari kecil ke besar. Jadi mediannya ada di sini, kita urutkan dari kecil ke besar. Kemudian min, total keseluruhan nilai dibagi dengan jumlah angka, maka minnya ada di sini. Kalau kita seperti ini, kita tulis sebagai right skew karena dia akan miring ke kanan seperti ini. Jadi landainya ke kanan. Sementara left skew, kita akan ngomong bahwa dia landainya dari kiri seperti itu. Jadi kalau right skew adalah negative skewness, kemudian kalau left skew kita adalah positive skewness seperti itu. Kenapa harus Gaussian? Pada skew data atau tail region yang melandai seperti ini, biasanya menjadi outlier yang sangat mempengaruhi performa dari model pembelajaran tipe regresi. Maka dari itu, jika kita ingin menggunakan tipe regresi, maka distribusi data harus Gaussian dulu, maka kita sebut sebagai scaling. Umumnya menggunakan log transformasi untuk mengubah distribusi menjadi Gaussian. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk ke Iris dataset. Di sini kita akan meload dan membersihkan Iris dataset. Nah, kita akan memakai RapidMiner. Di sini kita sudah buka, maka kita buka blank dulu. Sebelumnya kita akan membuat repository baru dulu untuk memudahkan kita dalam pembelajaran. Pertama kita create repository, kemudian new local repository, kemudian di sini saya sebut sebagai tutorial RapidMiner. Kemudian kita klik finish. Kemudian di sini akan keluar tutorial RapidMiner seperti ini. Nah, kembali lagi kita akan menggunakan Iris dataset. Seperti ini, kita akan buka dari sampel. Kita data, masuk ke Iris. Iris kita masukkan ke proses seperti ini. Di sini ada repository. Di sini ada berbagai macam repository kita taruh di sini. Kemudian operator yang akan kita gunakan mulai dari blending, cleansing, modeling, scoring, validasi, utility, dan extension. Kemudian parameter itu isian parameter yang ada pada operator. Kemudian help itu sebagai bantuan kita nanti. Oke. Untuk kita mengetahui data dari Iris, kita tarik ke sini ke result, dari output masuk ke result. Nah, kita play. Di sini kita akan tahu ketika ada example retrieve Iris, resultnya kita ada ID 1, ID, label A1, A2, A3, A4 seperti ini. Jadi kita punya 100 example atau 150 record. Kemudian kita punya dua special attribute. Atributnya adalah ID dan label, karena special attribute maka warnanya beda. Kemudian kita punya 4 regular attribute atau kita punya 4 fitur. Nah, kalau kita ingin tahu fiturnya ini apa, kita bisa buka di dataset
UCI. Nah, kita coba buka di Google dulu, kita cari iris dataset seperti ini, maka akan muncul di website archive ICS UCI itu dataset iris. Kita bisa buka dulu di sana. Di sini kita ada deskripsi tentang datasetnya. Nah, di sini kita lihat ada fitur 1, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Dan kelasnya ada 3, setosa, versicolor, sama dan viriginica. Kemudian kita lihat dari sini mampu mendeteksi data yang tidak relevan dalam kaitan kolom. Di sini kita hanya cuma punya 4 fitur. Maka di sini fitur 4 ini tidak perlu kita hapus. Jadi mendeteksi data yang tidak relevan, kita lihat bahwa data ini tidak perlu kita hapus. Kemudian yang kedua adalah mampu menghapus data duplikat. Nah, kita lihat data duplikat, apakah ada data duplikat? Kalau kita ada data duplikat, kita tulis di sini di operator duplikat. Di sini ada remove duplikat, kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita jalankan dari 150 sampel akan berubah menjadi 147 example. Sama, spesial atributnya masih 2, 4 regular atributnya masih 4. Kalau kita ingin tahu hasil sebelumnya, di sini ada ori, berarti adalah originalnya. Kita masukkan ke sini, kemudian kita jalankan. Nah, kalau kita tulis cuma example set retrieve iris, berarti ini data originalnya 150. Sementara kalau tulisannya remove duplicates, di sini kita tulisnya adalah remove duplicates, maka di sini adalah hasilnya 147, 2 special atribut dan 4 atribut. Seperti ini. Jadi, kita yang harus perhatikan adalah harus menghapus data duplikat dulu. Kemudian, orinya kita hapus dulu untuk mempermudah kita dalam pembelajaran 157. Kemudian, kita mampu memperbaiki typos atau kesalahan penulisan. Kita cek di sini, di statistik, apakah ada kesalahan tulisan. Pertama, missingnya 0. Kemudian datanya semua adalah angka. Kita cek lagi apakah semuanya angka. Iya. Kemudian di sini minimum max-nya juga angka. A3 juga angka. A4-nya adalah angka. Oke, jadi kita tidak perlu memperbaiki typos atau kesalahan penulisan. Namun di sini kita ingin melihat A1, A2, A3, A4 itu kita mau lakukan pembelajaran, maka di sini kita bisa taruh sebagai atribut, atau kita lihat dari atribut kita mau rename atribut seperti ini. Nah, kemudian kita tulis old name-nya. Di sini kita bisa akan lihat bahwa A1 itu tadi apa? Sepal length. Tulis sepal length. Kemudian yang A2, A3, A4, di sini kita bisa masukkan ke rename additional attribute list. Maka di sini kita bisa sebut sebagai A2, berarti ini adalah sepal width. Kemudian A3, petal length. Kemudian A4, petal width. Ini. Kemudian kita klik apply. Kita jalankan lagi, maka akan keluar seperti ini. Sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, kemudian di sini kita melakukan standarisasi atau kita melakukan scaling. Kita melakukan standarisasi jika dalam liter, maka buat semua dalam liter karena semua sudah dalam bentuk angka dan semuanya sudah homogen, jadi kita tidak perlu ganti. Kemudian di sini mampu melakukan scaling atau kita sebut sebagai standardize, yaitu mean-nya 0 dan standar deviasinya 1. Nah, untuk mempermudah kita untuk melihat perbedaan penggunaan standardize dan normalisasi, kita duplikasi data ini. Nah, caranya duplikasi kita pakai multiply. Maksudnya apa? Sebenarnya kita punya
berarti kita buat set untuk retrieve iris yang sudah kita perbaiki untuk scaling, kemudian kita lakukan duplikasi untuk yang normalisasi seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita melakukan scaling untuk standardize, min-nya 0 dan standard deviation-nya 1. Di sini kita tulis normalisasi. Normalize. Yang kita lakukan adalah yang di transformation untuk series. Kalau kita lihat di sini min-nya 0. Di sini kita lihat min-nya 0 dan standard deviation-nya adalah 1. Sama, berarti scaling di sini kalau di dalam rapid miner disebut normalize untuk tipe series. Kita taruh di sini. Seperti ini. Kemudian atribut yang akan kita ganti apa? Ternyata semua. Di sini ada all, berarti semua fitur. Kalau subset berarti disuruh milih yang mana yang mau kita pakai, seperti itu. Karena kita tidak ada yang ini karena kita mau pakai semua, maka di sini kita pakai all seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, maka nilainya akan berubah menjadi minus seperti ini. Nah, kemudian kita akan lakukan untuk yang normalisasi. Jadi kalau normalisasi, kita pakai normalisasi yang di atas, yang cleansing biasa. Di sini normalisasi kita taruh di sini. Sini. Taruh di sini. Kemudian out taruh ke example. Kemudian example masuk ke sini. Nah, di sini normalize, kita bisa lihat atribut file type-nya sama. Kita mau pilih apa? Hanya satu fitur atau subset beberapa fitur atau semua. Kita pilih semua. Kemudian metodenya kita lihat di sini mampu melakukan normalisasi. Yang kita lihat adalah ada ring transformation seperti ini. Kalau kita lihat minimumnya 0, maksimumnya 1. Kalau kita jalankan, di sini normalize yang series, di sini normalize, di sini sepaleng 0,22 dan seterusnya. Kita lihat dari statistik, minimumnya 0, maksimumnya 1 seperti ini. Kemudian kita bisa ring transformation, bisa proportion transformation atau interquartile ring. Tapi biasanya kalau di dalam dunia luar, di dalam dunia penelitian, biasa yang kita pakai adalah Z transformation. Seperti ini, kita akan jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, biasakan juga kita ingin tahu hasil sebelumnya seperti apa, teman-teman tinggal tarik dari output masuk ke result seperti ini. Berarti ini adalah yang terakhir. Baik, untuk mempermudah, kita taruh di sini dulu. Ini misalkan kita taruh di sini agar mempermudah ya. Ini berarti data aslinya, data originalnya, kemudian kita pakai yang scaling atau standarisasi, taruh di sini, kemudian yang normalisasi, jangan lupa taruh sini. Kemudian yang normalisasi dari output sini, ini ke sini. Kita klik play. Kalau yang sample set multiply ini data aslinya 51, sementara kalau pakai scaling kita melakukan scaling atau min-nya 0 dan standard deviation 1, maka kita lihat normalize seriesnya seperti ini 0,912. Sementara kalau kita pakai normalisasi Z transform, kita lihat hasilnya sama. Ini ya. Kita lihat normalize Z transformation, normalize yang di sini juga sama. Di sini lihat min-nya 0, standard deviation-nya 1. Kemudian di sini kita bisa lihat ada contoh-contohnya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat kalau kita pakai rank transformation, kita klik play. Kita lihat dari statistik dari 01, sementara dari normalized series kita lihat statistiknya tidak 01. Kemudian yang sampel setnya di sini nilainya seperti ini. Baik, jika kita lihat di awal,
Jika kita normalize, kita pakai ring transformation dan Z transformation, kita jalankan lagi. Ternyata nilainya sama, tidak ada perbedaan seperti ini. Dapat kita simpulkan bahwa normalized series standar untuk scaling standardized di sini, jika kita menggunakan min 0 dan standar deviasi 1, kita menggunakan scaling value atau Z transformation. Maka di sini kalau kita pakai Z transformation sama seperti kita melakukan normalize. Jadi untuk membedakan, kita pakai normalize, kita menggunakan ring transformation atau dari 0 sampai 1. Kita jalankan lagi untuk mengecek. Nah, setelah ini kita akan lakukan penyimpanan dahulu. Kita simpan, kita tinggal pencet tutorial Rapid Miner, kemudian kita klik simpan, save. Kita masuk ke tutorial Rapid Miner, taruh di sini. Karena ini adalah sesi pertama, kita tulis sesi 01 data iris seperti ini. Kita ini tulis section 1 sesi 01 data iris seperti ini. Baik, untuk sesi pertama kita sudah menggunakan data iris dataset. Untuk sesi kedua kita akan menggunakan labor dataset. Terima kasih.